Rumor transfer, Cristiano Ronaldo berpeluang kembali ke Real Madrid. Cristiano Ronaldo disebut bisa kembali ke Eropa usai kontraknya berakhir dengan Al Nassr. Real Madrid bisa jadi salah satu opsi. Menurut Sky Sports, peluang itu bisa saja terjadi. Itu menyusul peraturan FIFA yang mengizinkan klub peserta Piala Dunia antar klub mendatangkan pemain baru di periode 1 tanggal 10 Juni tahun 2025 sebelum kejuaraan dimulai. Laporan El Desmarque, Cristiano Ronaldo diperkirakan akan membiarkan kontraknya dengan Al Nassr berakhir pada musim panas tahun ini. Selain Real Madrid, ada dua klub lain yang bisa jadi pilihan yakni Inter Milan dan Al Hilal. Inter Milan sedang mencari seorang penyerang house goal, sementara tim Al Hilal bisa jadi opsi jika Ronaldo ingin tetap tinggal di negara tersebut. Kedua tim ini akan berpartisipasi di Piala Dunia antar klub yang digelar mulai tanggal 14 Juni hingga tanggal 13 Juli tahun 2025 di Amerika Serikat. Meski usianya sudah 40 tahun, Cristiano Ronaldo masih jadi mesin gol menakutkan. Musim ini, dia mencetak 28 gol dan 4 assist dari 33 pertandingan bersama Al Nassr. El Desmarque menyebut, para penggemar Real Madrid memimpikannya Cristiano Ronaldo kembali ke Santiago Bernabeu. Namun, untuk saat ini, belum ada komunikasi antara kedua belah pihak. Tetapi laporan menunjukkan ada kemungkinan pemain asal Portugal itu comeback ke Real Madrid. Sementara itu, Piala Dunia Antar Klub 2025 akan digelar dengan format baru. Mulai edisi tahun ini, ada 32 klub yang ambil bagian pada ajang tersebut. Florian Wirtz tidak akan melanjutkan di Bayer Leverkusen dan memprioritaskan satu tim, dia punya 3 pilihan. Real Madrid kembali menjadi pilihan utama bagi salah satu talenta paling dicari di sepak bola Eropa. Menurut surat kabar Jerman Bild, Florian Wirtz telah memutuskan bahwa masa depan idealnya ada di Santiago Bernabeu. Pemain Bayer Leverkusen itu lebih memilih tim putih ketimbang Manchester City, yang akan menjadi alternatif keduanya, dan Bayern Munich, yang melengkapi podium pilihannya. Wirtz, 21 tahun, menjalani musim yang spektakuler di bawah asuhan Xabi Alonso. Ia adalah jiwa juara Bundesliga Leverkusen dan telah menarik minat klub-klub besar di benua itu selama beberapa waktu. Klausul pelepasannya mencapai 125 juta euro, dan klubnya tidak bersedia menegosiasikan 1 euro pun. Pemain tersebut terikat kontrak hingga 2027, yang memungkinkan tim Jerman tersebut mempertahankan kendali penuh atas operasi tersebut. Dari kubu pemain, mereka telah menegaskan bahwa jika ada kesempatan untuk mengenakan seragam putih, ia akan menunggu. Keinginan pemain itu kuat, mimpinya adalah bermain di Real Madrid. Di klub putih itu, mereka menghargai profilnya, meskipun realitas internalnya berbeda. Florentino Perez dan manajemen olahraganya memprioritaskan posisi lain, 2 bek sayap, dengan 1 sudah diamankan, seorang gelandang, dan mungkin seorang penyerang lagi. Bakat Wirtz tidak perlu diragukan lagi. Harganya yang tinggi dan jumlah pemain di zona ofensif Bellingham, Brahim, atau Arda Güler, antara lain, membuat perekrutannya bukan prioritas utama. Namun, hal itu tidak menutup kemungkinan dalam jangka menengah, terutama jika ada pemain yang hengkang dari skuad atau jika Xabi Alonso berakhir di bangku cadangan. Florian Wirtz bersedia menunggu Real Madrid, dan itu bisa menjadi kunci jika operasi akhirnya diaktifkan pada tahun 2025. Sementara itu, pemain tersebut akan terus bersinar di Bundesliga, sambil bermimpi bahwa tujuan berikutnya adalah Bernabeu. Jika ia tidak melihat kemajuan dari Florentino Perez, ia akan memilih salah satu dari 2 opsi yang tersisa, karena jelas bahwa ia ingin meninggalkan Leverkusen musim panas ini. Arsenal diambang kesepakatan. Real Madrid siap tikung transfer Martin Zubimendi. Arsenal telah lama menjalin negosiasi untuk mendatangkan gelandang Real Sociedad, Martin Zubimendi.
Namun, rumor terbaru menyebutkan bahwa Real Madrid juga tertarik untuk membajak transfer ini. Di tengah spekulasi tersebut, jurnalis David Ornstein memberikan pembaruan penting terkait peluang The Gunners mendapatkan pemain berusia 26 tahun itu. Mikel Arteta menargetkan gelandang bertahan baru sebagai prioritas utama musim panas ini. Kepergian Jorginho yang hampir pasti, ditambah kemungkinan hengkangnya Thomas Partey, membuat Arsenal harus segera mencari pengganti di posisi tersebut. Zubimendi sebenarnya nyaris bergabung dengan Liverpool pada musim panas lalu. Klub asal Merseyside itu siap menebus klausul pelepasannya sebesar 60 juta euro, 50 juta pound British, tetapi sang pemain memilih bertahan di Sociedad untuk satu musim lagi. Kini, Arsenal menjadi tim terdepan dalam perburuan tanda tangannya. Dalam sesi tanya-jawab bersama The Athletic, Ornstein mengonfirmasi bahwa Arsenal sudah bekerja keras untuk merekrut Zubimendi. Arsenal berharap Zubimendi akan bergabung dengan mereka dari Real Sociedad pada musim panas. Saya tidak tahu apakah itu sudah 100% selesai, tetapi selama beberapa waktu mereka telah bekerja dengan asumsi bahwa dia akan datang, kata Ornstein. Ia juga menambahkan bahwa kesepakatan ini sudah dikerjakan sejak Edu masih menjabat sebagai Direktur Olahraga Arsenal, dan kini dilanjutkan oleh Jason Aito yang mengisi peran tersebut secara interim sebelum Andrea Berta mengambil alih secara permanen. Real Madrid masih bisa menjadi ancaman bagi Arsenal. Sejauh ini, Los Blancos belum melakukan kontak resmi dengan pihak Sociedad atau Zubimendi. Namun, rumor terus berkembang, terutama jika Zubimendi menunda kepindahannya. Leverkusen saat ini dilatih oleh Xabi Alonso, yang dikenal sebagai pengagum berat Zubimendi, dan banyak yang memprediksi bahwa Alonso suatu hari nanti akan menjadi pelatih Madrid. Jika itu terjadi, bukan tidak mungkin Zubimendi akan lebih memilih bertahan di La Liga dan bergabung dengan klub raksasa Spanyol tersebut. Real Madrid sejengkal menuju kehampaan. Musim ini sepertinya akan berakhir tidak sesuai ekspektasi Real Madrid. Kekalahan telak dari Arsenal menyingkap sisi terlemah Real yang berpotensi besar menggiring mereka menuju kegagalan total. Kans Real meraih trofi kini tersisa pada kompetisi domestik. Itu pun, Los Blancos harus melewati hadangan Barcelona. Barcelona bak tembok besar yang harus dilampaui Real untuk menyelamatkan musim dengan meraih trofi. Setelah tersingkir dari perempat final Liga Champions Eropa, sisa harapan Real terletak pada Piala Raja Spanyol dan Liga Spanyol. Sialnya, untuk memenangi dua trofi itu mereka harus mengalahkan Barca. Liga Spanyol, Barca masih memimpin klasemen dengan keunggulan 4 poin dari Real. Dengan 7 laga tersisa, Real masih punya peluang melampaui Barca apabila mampu menang di laga El Clasico, yang tersaji pada pekan ke-35. Bila mewujudkan remontada di habitat alaminya saja Real tidak mampu, bagaimana mungkin mereka akan bisa bersaing dengan Barca yang tengah merajai Spanyol? Saat ini, bisa dikatakan Real hanya bisa menyelamatkan musimnya apabila Barca terpeleset.